Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan renungan singkat kepada kita dimanapun kita berada pada saat ini yang terambil dari Yakobus pasal 4 ayat 8a yang berbunyi demikian, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Sekali lagi, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Saya memberikan tema kepada kita Bapak Ibu yang terkasih, yaitu pentingnya relasi yang khusus dengan Tuhan. Sekali lagi, pentingnya relasi yang khusus dengan Tuhan. Untuk lebih lanjut lagi Bapak Ibu, mari kita memperhatikan pendahuluan atau latar belakang dari kitab Yakobus ini. Surat Yakobus ini ditujukan kepada orang-orang yang dikenal dalam jemaat mula-mula pada saat itu. Kemungkinan besar Bapak Ibu, Yakobus, saudara Tuhan Yesus, adalah penulis surat tersebut, sebab Yakobus memiliki posisi penting dalam jemaat mula-mula. Hal ini juga didukung oleh kemiripan antara ucapan Yakobus di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 13 sampai 21 dan dalam surat Yakobus. Surat Yakobus ini diperkirakan ditulis sebelum 62 Masehi, di mana pada waktu itu merupakan tahun kematian Yakobus. Selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih, penulis surat Yakobus ini bertujuan untuk membimbing jemaat agar menghindari atau keluar dari kesalahan dan masuk kembali ke dalam hidup yang baru serta hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, hidup yang baru yang dimaksudkan di sini adalah berbicara tentang keyakinan atau uh, berbicara tentang kepercayaan atau iman yang diperoleh melalui Yesus Kristus. Ya, di mana Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran atau satu-satunya jalan untuk memperoleh kehidupan yang kekal bagi kita sebagai orang-orang Kristen. Selanjutnya, surat ini juga fokus untuk menyatakan bahwa setiap orang percaya yang tersebar di perantauan, yakni kedua belas suku, supaya tetap bersukacita dalam mengalami pencobaan, kesusahan, hukuman, karena iman dalam Yesus Kristus dan menerima hikmat dari Tuhan dalam menghadapi ujian hidup dengan iman yang kokoh. Problematik yang dihadapi oleh kedua belas suku di perantauan merupakan suatu beban yang membuat Yakobus memberikan penghiburan dan pengharapan bahwa dalam berbagai pencobaan atau ujian, Tuhan membuat rencana bagi kesempurnaan iman orang percaya. Ya, melalui ujian iman orang percaya menjadi terlatih untuk hidup tekun, sedangkan kesempurnaan iman merupakan buah daripada ketekunan. Bisa nanti kita melihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk ke pada pembahasan. Kita harus melihat seperti apa orang-orang yang seperti apa sesuai dengan tadi di tema kita yang mengatakan bahwa pentingnya kita membangun relasi atau memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan. Ya, saya memberikan beberapa poin. Yang pertama, mendekat dengan Tuhan dapat membawa pemulihan spiritual. Sekali lagi, mendekat dengan Tuhan dapat membawa pemulihan spiritual. Kalau kita melihat tadi di ayat ke-8a Bapak Ibu berkata, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Ya, kata mendekat dalam bahasa Yunani, kalau kita melihat di sana, engisate, yang merupakan kata kerja aorist, imperatif aktif, orang kedua jamak, yang berasal dari kata egizo, yang berarti mendekat, mendekati, datang, dekat, atau berada di dekat, sudah dekat. Kata mendekat ini bentuk perintah Bapak Ibu. Ya, kalau kita melihat tadi dari konotasi, dari bentuk kalimatnya, atau dari bunyi kalimatnya ketika eh, di ayat 8a berkata mendekatlah kepada Allah. Ini adalah merupakan sebuah instruksi atau perintah yang disampaikan oleh eh, Yakobus kepada jemaat mula-mula yang ada di perantauan pada waktu itu atau kepada suku yang tersebar di perantauan.
Selanjutnya Bapak Ibu, kata mendekati tadi, bentuk perintah atau itu berarti mendekat kepada Allah, merupakan sebuah perintah yang aktif. Ya, sama seperti yang saya katakan tadi, ini adalah merupakan bentuk perintah dan perintah itu adalah bukan hanya sekedar apa namanya, sekedar instruksi yang diarahkan, tetapi ini adalah bentuk perintah yang aktif, artinya terus berlanjut, terus menerus. Jadi kalau kita simpulkan, jadi dapat disimpulkan di sana bahwa di dalam teks ini Yakobus mendorong umat Kristen atau kita juga saat ini dengan tegas bahwa mendekat dengan Allah adalah suatu tindakan spiritual yang aktif untuk membangun relasi yang erat dan tulus dengan Tuhan melalui dengan doa, pembacaan firman dan pertobatan dan lain-lain. Ya, artinya Bapak Ibu, kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan kita saat ini, ya ini adalah Yakobus sedang mengingatkan kita. Sekalipun bunyi kalimat ini adalah mengarah kepada uh, jemaat yang tersebar pada waktu itu di perantauan, tetapi ini lebih mengarah sekarang kepada kita. Bagaimana bahwa kita sebagai orang-orang percaya harus lebih memiliki relasi dengan Tuhan melalui dengan pendekatan kita, melalui dengan apa namanya uh, usaha yang kita lakukan oleh karena iman kita, oleh karena ketaatan kita, Bapak Ibu. Ya. Dan poin kedua, saya memberikan poin kedua, atau sebelum kita masuk, kita harus melihat dulu pandangan Agustinus. Menurut Agustinus dari Hippo, menekankan, ya, menekankan bahwa kedekatan dengan Tuhan memulihkan manusia dari keterikatan pada dosa. Ya, karena hanya Allah yang mampu memuaskan kerinduan terdalam dalam jiwa. Ya, artinya apa namanya? Agustinus menekankan bahwa kedekatan dengan Tuhan itu akan atau dapat memulihkan manusia dari keterikatan. Kalau kita melihat kita ini pada dasarnya adalah orang-orang yang berdosa. Ya, jadi Agustinus menekankan di sini bahwa itu dapat memulihkan hubungan kita ketika kita ada kerinduan untuk mendekat kepada Tuhan. Ketika ada kerinduan yang terdalam untuk terus mendekat kepada Tuhan. Tozer menekankan bahwa kerinduan akan Allah adalah tanda kehidupan rohani yang sehat. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu. Dan dia menegaskan lagi kedekatan dengan Tuhan bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan rohani yang mendatangkan pemulihan dari kekosongan batin dan kelemahan iman. Ya, dan dia juga memberikan sebuah pemahaman kepada kita bahwa ketika kita mendekat kepada Tuhan, ya, atau mendekat kepada Tuhan atau kedekatan dengan Tuhan itu bukan hanya sebuah keharusan, tetapi ini adalah kebutuhan atau bisa dibilang menjadi makanan spiritual kita, menjadi makanan rohani kita, ya, yang mendatangkan pemulihan dari kekosongan batin dan kelemahan iman kita. Ya, Wheeler berpendapat bahwa kehidupan rohani yang pulih hanya dapat melalui keintiman yang terus-menerus dengan Kristus. Relasi pribadi dengan Tuhan membentuk disiplin rohani, ya, baik dalam doa, firman, ibadah yang memulihkan pikiran, hati dan tindakan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, dia juga Wheeler ini juga berpendapat bahwa kehidupan rohani yang pulih hanya dapat melalui keintiman. Artinya kita harus uh, apa namanya, kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, ya, yang bisa membangun, yang bisa memulihkan keadaan kita, hubungan kita dengan Tuhan hanya didasari dengan hubungan yang erat dengan Tuhan, hanya didasari dengan bagaimana kita membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan melalui apa, melalui dengan doa, firman dan ibadah yang sering kita lakukan setiap hari. Berikutnya, poin kedua Bapak Ibu, relasi yang dekat dengan Tuhan dapat menjadi sumber kekuatan spiritualitas. Sekali lagi, relasi yang dekat dengan Tuhan dapat menjadi sumber kekuatan spiritualitas. Bapak Ibu yang terkasih, relasi yang dekat dengan Tuhan adalah relasi yang mendalam dengan Tuhan yang mengarah pada pertumbuhan spiritualitas melalui doa, pembacaan firman, ibadah dan hidup taat kepada Tuhan sehingga memberikan kekuatan, tujuan dan transformasi hidup. Ya,
Sekali lagi, saya katakan bahwa relasi dengan relasi yang dekat dengan Tuhan adalah relasi yang mendalam, ya, dan sehingga memberikan kekuatan, Bapak Ibu, ya. Dan itu berarti apabila kita memiliki relasi yang mendalam dengan Tuhan, maka hal itu dapat sumber menjadi sumber utama spiritual, menjadi sumber kekuatan utama spiritual kita dalam menghadapi apapun situasional yang diperhadapkan dengan kita oleh manusia atau fenomena-fenomena alam atau musibah-musibah. Apalagi saat ini ada banyak masalah, ada banyak problem yang kita hadapi, yang diperhadapkan dengan kita. Dalam Yesaya 40 ayat 29, dia juga mengatakan begini, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya, Martin Luther berpendapat begini. Dia berpendapat bahwa relasi dengan Tuhan berakar pada iman. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu. Artinya ketika kita membangun relasi, ya, itu diawali atau itu didasari, itu berakar dari iman, bukan dari tanah, bukan dari ambisi kita, bukan dari kehendak kita, tetapi itu didasari dengan iman, karena iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita tidak pernah lihat. Ya, bukan usaha manusia semata, kedekatan dengan Tuhan terjadi melalui kepercayaan pada Kristus. Relasi ini menjadi sumber kekuatan karena menghadirkan pembenaran, kebebasan dari rasa bersalah, dan keberanian untuk menghadapi masalah. Ya, ini luar biasa juga. Martin Luther ini dia mencoba memberikan pandangan seperti apa uh, tujuan atau makna relasi orang atau relasi seseorang ketika dia dekat dengan Tuhan, ya. Dan dia tadi mengatakan bahwa relasi menjadi sumber kekuatan, ya. Artinya ketika kita memiliki relasi yang intim, memiliki relasi yang begitu erat kepada Tuhan, itu menjadi sumber kekuatan kita, Bapak Ibu. Agustinus juga Agustinus menekankan bahwa hati manusia hanya akan menemukan ketenangan bila beristirahat dalam Allah. Ini luar biasa. Dia mengatakan bahwa hati manusia ini hanya ditemukan kedamaian, ketenangan, ah, bila ada bila ada peristirahat di dalam Allah. Artinya di dalam firman ketika kita hidup, ketika kita datang, ketika kita apa namanya uh, selaraskan hidup kita dengan firman Tuhan. Ya, relasi dengan Tuhan memberikan kekuatan karena manusia menemukan identitas sejati dan tujuan hidupnya dalam Dia. Kedekatan ini menjadi sumber daya rohani yang meneguhkan di tengah penderitaan. Ini luar biasa juga pandangannya Bapak Ibu. Dan hal ini mengingatkan kita bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kedekatan itu akan membawa kita kepada kekuatan spiritualitas. Bisa dibilang adanya peningkatan, ya, adanya peningkatan level rohani kita, level spiritual kita, Bapak Ibu. Kenapa? Apalagi dalam menghadapi situasi problem, ya. Dan itulah yang menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi situasi tersebut. Saya Dengan demikian, Bapak Ibu, s- yang menjadi kesimpulan kita pada kesempatan ini dalam renungan ini, dengan demikian sesuai konteks dan hasil kajian teks di atas, maka secara praktis ada dua hal yang menjadi bahan penerapan kita dalam renungan ini sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Ibu, pentingnya kita memiliki relasi yang khusus dengan Tuhan, sebab relasi tersebut dapat memulihkan hubungan kita dengan Allah yang telah rusak akibat dosa, memberikan tujuan hidup yang lebih besar, memuliakan Tuhan dan menjadi inti dari ibadah Kristen yang diwujudkan melalui doa, pembacaan Alkitab, dan ibadah bersama untuk mengalami kasih bimbingan dan pemulihan spiritual dari Allah. Kedua, Bapak Ibu, mendekat dengan Tuhan secara khusus akan membawa pemulihan rohani, bahkan dapat menjadi sumber kekuatan spiritualitas dalam menghadapi sikon atau apapun persoalan yang diperhadapkan dengan kita, baik dalam pelayanan keluarga maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan kepada kita, dan biarlah lewat dengan perenungan ini yang saya sampaikan di kesempatan yang baik ini dapat mendorong kita untuk lebih semangat lagi, apalagi dalam membangun relasi kita, dan biarlah firman ini menjadi sarana untuk terus mendekat
diri kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada.